Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bersyukur sekali saat ini saya bisa bergabung dengan orang-orang hebat seperti Bapak Ibu semuanya. Banyak ilmu yang saya dapat, apa yang disaringkan oleh Mas Boim dan Mbak Alisa, persis sekali apa yang disampaikan oleh Mas Boim bahwa situasi dampak pandemik bagi keluarga itu luar biasa sekali. Baik dari kesehatan, sosial, terlebih kalau di keluarga-keluarga kecil seperti ini kan ekonomi yang paling kerasa. Kenapa? Karena memang nun sewu kebutuhan terus berjalan, sedangkan ada pembatasan-pembatasan yang harus kita lakukan, baik pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah itu, yang itu memang membatasi ruang gerak kita sebagai dari sektor laki-laki ya sebagai pencari dalam keluarga. Tapi kemudian bagaimana kemudian akan menyikapi hal itu keluarga. Saya sedikit bercerita, saya akan bertutur lewat kisah supaya saya tidak menggurui teman Bapak Ibu semuanya, bahwa di masa-masa krisis seperti ini memang diperlukan sekali penyesuaian, terkhusus untuk seorang ayah, seorang laki-laki menyesuaikan diri untuk berada di lingkungan yang baru. Kenapa saya katakan lingkungan yang baru? Karena keluarga itu kan memang sebenarnya awalnya kan kita at work, bukan at home, seperti yang dikatakan Mas Hasim tadi. Terus kemudian ketika kita harus berada di at home, mau nggak mau adaptasi yang balik 180 derajat itu kita lakukan. Ketika itu tidak dikomunikasikan dengan pasangan, ketika tidak dikomunikasikan dengan pasangan, itu menjadikan akan timbul polemik-polemik baru di dalam keluarga. Nah, kemudian bagaimana kita dengan pasangan itu duduk bareng, kemudian di sini saya mencatat yang harus dilakukan dalam keluarga saya ibaratkan keluarga saya duduk bareng dengan pasangan, kemudian kita pahami betul corona dan efek-efeknya yang terjadi, yang pasti dan yang akan terjadi tentang corona ini. Terus kita kemudian satukan persepsi, sinkronisasi, artinya ada hal-hal yang memang harus kita sinkronkan dengan pasangan, itu yang pertama. Kemudian ketika sudah satu persepsi dengan pasangan, maka hal-hal yang akan kita lakukan itu akan sejalan, akan seiring. Artinya tidak ada kemudian dari pihak pasangan itu, wih rasa nih ketika di rumah kan ternyata pekerjaannya banyak dan segala macam, tidak ada saling menyalahkan seperti itu, tapi yang ada adalah saling mendukung. Karena apa? Karena ketika dari laki-laki kemudian harus bekerja dari rumah, itu kan adaptasinya luar biasa, butuh dukungan dari pasangan kita. Itu yang kita lakukan. Artinya memang kembali lagi komunikasi yang memang harus intens dari pasangan kita. Kemudian untuk menghadapi hal tersebut, yang memang harus kita lakukan adalah saling menguatkan. Kenapa? Memang dengan kondisi yang seperti ini tidak ditutup kemungkinan banyak persoalan yang timbul seperti yang dikatakan Mas Boim tadi, sedikit saja bisa memicu permasalahan yang lebih besar gitu. Dan itu memang harus komunikasi yang lebih intens, artinya penyampaian pesan dari kita kepada pasangan kita itu harus tepat. Ketika pesan itu tidak tepat disampaikan, maka yang menerima juga tidak akan menerima dengan jelas apa maksud dan tujuan pesan yang ingin kita sampaikan itu. Akhirnya terjadi hal saling berbagi peran di dalam rumah tangga. Kemudian laki-laki mau tidak mau, suka tidak suka, harus ada di lingkungan yang baru untuk melakukan hal-hal yang baru. Tapi pada intinya selalu ada hikmah yang selalu bisa kita ambil dari setiap kejadian itu. Saat ini kalau dulu banyak laki-laki yang bekerja di luar rumah, tidak tahu kesibukan di dalam rumah dan segala macam, laki-laki akan lebih banyak tahu tentang kesibukan di dalam rumah, wilayah domestik istri itu harus seperti apa, dan kita akan bisa merasakan full 1x24 jam di dalam rumah. Memang pekerjaan di dalam rumah itu ketika di masa-masa pandemi seperti ini luar biasa beratnya. Ditambah sudah pekerjaan yang menumpuk, ada lagi tambahan pekerjaan. Tambahan pekerjaan seperti apa? Tambahan pekerjaan seperti saat ini kita harus menjadi guru bagi anak-anak kita di dalam rumah.
gitu. Yang tadinya itu tidak dilakukan. Itu biasanya pasrah sama gurunya di sekolahan, pulang kerja kita juga di rumah ada hanya waktu sedikit yang kita lakukan untuk bercanda sama anak-anak, sama pasangan kayak seperti itu. Tetapi saat ini tidak, justru banyak waktu yang harus kita lakukan di situ. Kita harus mengelola itu. Di samping di satu sisi sebagai orang tua kita tetap harus jalan dengan pemulihan kondisi ekonomi kita, karena terus terang saja ketika di masa krisis seperti ini penghasilan bisa dikatakan nol dari yang kita punya penghasilan terus kemudian tidak ada penghasilan. Tapi saya tadi bilang tetap ada jalan, ternyata di masa-masa sulit itu ternyata malah muncul ide-ide kreatif, ide-ide baru. Nyatanya bisa buat makanan apa kayak segala macam itu bisa buat jadi tambahan penghasilan yang tadinya itu sebenarnya usaha sampingan, tetapi saat ini usaha sampingan yang naik pangkat menjadi usaha pokok gitu, yang memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi itu enjoy kita lakukan. Kenapa saya bilang enjoy kita lakukan, ketika itu sudah ada klop dengan pasangan gitu. Memang harus dikomunikasikan, intinya sekali lagi intinya dikomunikasi dengan pasangan. Kemudian saling menguatkan, karena memang itu tadi kita sama-sama di hal yang baru kan gitu. Nah, itu kemudian terlebih lepas dari itu ada lagi hikmah yang bisa diambil dari situasi ini, dari pandemi COVID ini, bahwasanya kita sebagai laki-laki khususnya merasakan bagaimana ketika harusnya kita ada di alam bebas, harusnya kita punya kebebasan untuk sana kemari, terus kemudian ada batasan yang diberikan oleh pemerintah untuk kita terkait dengan penanggulangan COVID ini. Kemudian kan jadi bisa ngerasa waktu itu kita punya sayap yang lebar untuk terbang ke sana, jalan ke sana kemari dengan nggak ada batasan, tapi batasan itu ada pada pasangan-pasangan kita, perempuan-perempuan yang ada di sana kan gitu. Justru kemudian itu menjadi tamparan yang luar biasa nih. Oh ternyata dibatasi itu seperti ini. Karena laki-laki saat ini kan selama ini kan nyaman dengan singgah sana yang diberikan oleh masyarakat sekitar, yang budaya patriarki yang sudah kita lakukan turun-temurun itu. Kita nyaman dengan itu. Saat ini justru kita akan merasakan luar biasanya ketika memang itu kok dibatasi. Ternyata pembatasan itu seperti ini, dibatasi nggak boleh ke sana, ada batasan-batasan waktu, batasan-batasan jarak untuk sana kemari itu. Oh, ternyata luar biasa. Jadi barangkali itu yang menjadikan pengingat buat saya pribadi khususnya, bahwa semuanya kita sama gitu. Dan kita tidak punya kewenangan sedikit pun untuk membatasi seseorang atau apapun untuk melakukan hak-hak mereka, yang hak itu sama yang kita dapatkan dari kita dapatkan gitu. Intinya seperti ini. Jadi sekali lagi satu kata kunci yang memang pengen saya tekankan adalah di masa apapun, mau di masa pandemi seperti ini ataupun nanti mudah-mudahan badai ini cepat berlalu, komunikasi dengan pasangan itu titik kuncinya. Artinya apa yang pengen kita sampaikan ke pasangan itu harus tepat dan tepat sasaran. Artinya pesan yang kita sampaikan harus tepat. Ketika itu tidak terjadi, maka nun sewu, hal sekecil apapun akan bisa memicu konflik dalam rumah tangga. Terkait dengan itu, kemudian kontribusi kelas ayah, nun sewu, seperti yang dikatakan Mbak Harti tadi, betul saya alumni pertama kelas ayah di Kabupaten Gunung Kidul, yang alhamdulillah sampai saat ini masih bisa eksis dan mengikuti kegiatan-kegiatan teman-teman Rifa Anissa. Pertama, nun sewu, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kalau ingat zaman dulu, itu malu sebenarnya. Menjadi laki-laki itu seperti apa gitu kan, kadang-kadang isin. Terus sebenarnya betul-betul malu. Dulu tuh anggapannya memang laki-laki itu seperti ini, kemudian melakukan terhadap pasangan itu seperti ini, terhadap anak seperti ini. Tapi alhamdulillah, puji syukur ini saya aturkan kepada Allah bahwa dipertemukan dengan Rifa Anissa hingga merubah mindset pikiran saya menjadi lebih gamblang tentang bagaimana tentang apa laki-laki itu. Saat ini kalau banyak pihak yang bertanya apa hasil yang dilakukan oleh teman-teman Rifa Anissa, riset yang dilakukan oleh teman-teman Rifa, saya dengan bangga katakan bahwa ini Gilu saat nikah sebagai salah satu
dari jeripaya teman-teman yang dilakukan oleh teman-teman Rifka Anissa, bahwa perubahan pikiran, perubahan pola pikir itu ternyata membuka wawasan bahwa laki-laki itu harusnya seperti ini. Kemudian saya bisa katakan bahwa saat ini saya menjadi laki-laki baru, walaupun memang benar belum lama saya mengenal, belum lama saya merasa menjadi laki-laki kan seperti itu. Artinya dengan hal-hal yang baru yang saya diskusikan dengan teman-teman di kelas ayah itu, kami menyebutnya sebenarnya lebih ke diskusi, tetapi itu lebih ke apa ya, tempat curhat para bapak. Satu catatan yang harus digarisbawahi bahwa ternyata bapak-bapak itu butuh tempat untuk curhat seperti itu. Agar apa? Agar apa yang sebenarnya saat ini kami sembunyikan di balik kegagahan kami sembunyikan di balik senyum kami itu sebenarnya ada tangis, ada lelah yang memang melekat pada kami, dan itu harus kami sampaikan. Itu harus kami obrolkan dengan teman-teman yang hasilnya luar biasa. Dengan obrolan-obrolan ringan itu ternyata banyak hal yang bisa kita ambil dari situ. Terima kasih sekali itu, syukur yang tidak terhingga hingga saat ini. Dari 2015 kemarin sampai saat ini saya tetap selalu masih berproses sama teman-teman yang ada di Sabtosari dan teman-teman Rifka Anissa yang mendampingi di sana. Mudah-mudahan nggak lelah untuk mendampingi kami, dan insya Allah kami siap untuk menjadi kepanjangan tangan dari program-program teman-teman Rifka Anissa, supaya memang kesetaraan yang ada di yang saat ini memang masih budaya patriarki itu masih melekat, itu bisa bukan untuk menghilangkan, tidak, tapi paling tidak menyadarkan mereka. Karena ketika pribadi itu sudah sadar sendirinya, kemudian tanpa kita minta pun akan ada perubahan perilaku dan ada perubahan sikap seperti itu. Barangkali itu sedikit sharing dari saya. Yang pasti terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa kata kunci untuk untuk menghadapi masa-masa pandemik ini, ataupun saya tadi sampaikan bukan masa-masa pandemi ini juga, satu kata kunci untuk menjadi keluarga yang bahagia itu memang adanya komunikasi, kemudian saling mendukung di situ, hingga tidak ada relasi gender yang timpang, artinya relasi kuasa yang timpang. Kita sama-sama merasa bahwa semuanya berhak untuk mengatakan ini, semuanya berhak untuk melakukan ini. Itu. Kemudian bukan untuk saling menyalahkan, bukan untuk saling menjadi kuat atau apa, bukan, tetapi dalam keluarga kan selalu ada masalah. Tetapi bagaimana hanya kemudian kita menurunkan ego untuk bisa menyelesaikan masalah itu, kemudian di akhir ceritanya kan ada win-win solution yang kita dapat, bukan kok untuk menang-menangan seperti itu. Mungkin itu Mbak Hardi sedikit sharing dari saya, mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain, wabil khusus buat pengingat buat saya sendiri, karena saya bukan keluarga yang sempurna, saya juga jatiko yang orang yang tidak punya ilmu apa-apa, tapi ketika dapat ilmu itu saya coba untuk terapkan di dalam keluarga saya dengan dukungan dari pasangan dan keluarga kecil saya. Alhamdulillah saat ini saya merasa lebih bahagia dengan keluarga kecil saya dan dengan apa yang saya punya. Terima kasih sekali. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.